Oke. Baik, kita mulai lagi. Banyak dari teman-teman yang hadir pada hari ini itu juga belum tahu, ini saya mau jadi apa nih? Saya mau ngapain? Terus saya dapat apa? Manfaatnya apa? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu yang akan kita jawab. Kita model model penyampaian materinya santai aja ya, teman-teman. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh raise hand atau di kolom chat itu bisa diketik ya, atau raise hand atau langsung nyalakan speaker juga nggak apa-apa, santai aja. Yang penting teman-teman paham. Jadi ini adalah programnya Kementerian Koperasi, teman-teman. Kementerian Koperasi resmi ini legal sejak tahun 2019. Jadi Kementerian Koperasi dan UMKM itu gandeng Mercy Corp Indonesia yang punya platform atau punya platform itu ada web, punya web gitu ya. Web namanya Mikromentor. Mikromentor ini adalah platform digital untuk melakukan sebuah proses mentoring kepada UKM, ya, yang biasanya kita kan offline. Seperti saya di mini university itu kan kita offline ya, kayak Bu Sri itu angkatan batch 5 ya. Itu sebagai UKM. Kemudian kita dari BI sebagai penyelenggara itu mentornya. Itu kan kita ketemuan tuh setiap minggu ya, Bu Sri ya. Biasanya ya offline setiap hari apa dulu waktu batch 5? Hari Sabtu ya. Hari Sabtu. Nah, dari pagi sampai siang bahkan sampai sore. Nah, itu offline. Nah, karena di masa pandemi saat ini kan nggak mungkin kita melakukan yang namanya mentoring secara offline. Ya karena ada larangan dari atau anjuran dari pemerintah, PSBB dan lain sebagainya, sehingga kita tidak bisa melakukan secara offline. Makanya Kementerian Koperasi ini punya inisiasi gitu ya. Oh, ini harus ada sebuah sistem atau platform supaya mentoring ini tetap berjalan tetapi dengan online. Tetap bisa dimonitor perkembangannya, tetap bisa dilihat database dari UKM. Nah, itu menggunakan platformnya Mikromentor. Makanya tahun 2020 di Desember itu ada program ini, Sigap UMKM. Sigap UMKM itu singkatan ya teman-teman ya. Sigap itu akselerasi digital bagi pendamping UMKM. Jadi Sigap UMKM itu artinya akselerasi digital bagi pendamping UMKM. Siapakah pendamping UMKM? Pendamping UMKM adalah teman-teman semua. Ya, setelah ngikut TOT ini, setelah lulus, setelah dapat menti, maksudnya nanti teman-teman sebagai pendamping wajib melakukan pendampingan kepada minimal 4 UMKM. Enggak tahu itu saudaranya, temannya, anaknya, atau siapapun. Pokoknya 4 orang. Sudah, itu Anda lulus jadi pendamping. Nah ini kalau secara resminya itu Pak Teten Mas Duki, ya kan, itu sudah menjelaskan di tanggal 3 September 2020. Jadi beliau punya target itu pendamping itu nasional itu jumlahnya 10.000. Nanti 10.000 pendamping ini masing-masing kan 4, mendampingi 4 UKM. Berarti UMKM yang dibina bisa sampai 40.000. Nah itu hitungan aja, hitungan target. Loh, gimana kualitasnya? Coach biasanya kan tanya, loh, kalau cuman angka-angka ini kan kualitasnya kadang-kadang nggak jelas ya. Ya penting gini, kalau menurut saya ya, banyak sih pertanyaan seperti itu, master mentor juga pada tanya juga. Loh Pak, biasanya kalau kita bina itu yang utama itu kan kualitas. Lalu pendampingnya aja
kadang-kadang ya nggak pengalaman, nggak. Ya itu benar bahwa kualitas tetap kita utamakan, tetapi kalau kita ngejar kualitas tanpa ada target, kita juga nggak punya goal gitu ya. Angka-angka ini hanya goal aja sih. Kalaupun nggak tercapai, minimal kan di bawahnya lah. Jadi ini hanya target goal supaya kita punya arah gitu ya, punya arah di tahun 2000, di bulan Maret, April itu nanti sudah ada banyak UMKM yang sudah terkoneksi dengan digital gitu aja lah targetnya itu. Kalau teman-teman di Mini University, di Miniu yang binaan dari kita ya, itu alhamdulillah pertama masuk udah diperkenalkan dengan digital ya. Apalagi kepala sekolahnya waktu itu Mas Dedi itu kan pakar digital gitu. Jadi meskipun kita emak-emak ya Bu Sri ya, itu harus belajar gitu kan, meskipun berasap gitu kan. Saya juga begitu dulu, nggak mengenal jadi mengenal. Nah ini dari Teten Mas Duki, berarti program kita ini legal teman-teman. Iya legal, asli ini. Jadi dari pemerintah, dari Kementerian Koperasi. Cuman begini ya, tren saat ini ya, tren saat ini pemerintah itu banyak menggalakkan program itu volunteer. Volunteer itu ya seperti kita di Mini University Bank Indonesia itu kan juga volunteer. Maksudnya sebagai pendamping atau mentor kita nggak dibayar gitu kan. Nggak dibayar, tapi ada keuntungan atau manfaat atau benefit yang kita peroleh. Nanti tak jelaskan. Tetap kita harus tahu apa sih keuntungan kita kalau kita jadi pendamping apa. Masuk manut tok volunteer disuruh-suruh, ditarget lagi. Punya 4 pendampingan gitu kan. Ya, terus yang saya dapatkan apa? Nanti akan ada penjelasannya di sini. Nah, kalau programnya ini ya, Sigap UMKM, itu masuknya di Dirjen SDM. Jadi pelatihan dan lain sebagainya itu masuk di dirjennya ini, namanya Pak Arif Rahman ini. Ini di 8 Desember itu untuk menegaskan bahwa dia mendukung program ini. Kemudian peresmiannya itu di 14 Desember, itu pilot project-nya di Jawa Timur. Nah, Mikromentor ini kan sudah ada di 30-an provinsi, teman-teman. Cuman di Kalimantan Timur enggak ada. Saya kurang tahu kenapa, karena mungkin dari Dinas Disperindakob kalau di sini ya, itu mungkin kurang ada sosialisasi ya. Ini pilot project-nya di Jawa Timur. Nah, Jawa Timur berkembang pesat, teman-teman. Di sana master mentornya lebih dari 10 ya. Dan anggotanya pendampingnya banyak betul gitu. Jawa Barat itu karena dekat dengan Jakarta, rame ini di sana. Nah, kita di Kalimantan Timur ini alhamdulillah saya satu-satunya ya. Master mentor Kalimantan Timur. Kaltara mungkin ada 1, baru ikut juga. Setelah saya ikut, baru ada Kaltara 1. Terus di Sulawesi Utara malah enggak ada. Kayak Manado itu enggak ada. Tapi di 31 provinsi, semuanya sudah ada perwakilan master mentor. Datanya nanti saya kasih. Nah, tadi dikatakan tujuannya itu melatih 10.000 pendamping. Nah, nanti kayak Mas Adung, Bu Sri, nanti Mas Kahar, semua ya Pak Jul, Mas Rajib itu jadi pendamping. Nanti kalau pendamping ini sukses, teman-teman bisa menggantikan saya juga. Jadi master mentor namanya. Jadi master mentor. Nanti tugasnya adalah membina pendamping gitu loh. Kalau saya sekarang tugasnya membina pendamping.
Nanti kalau saya naik lagi ya saya pensiun. Nanti digantikan Mas Agung aja. Siap. Makanya ini dipelajari dulu. Simple ya. Kalau master mentor yang lain tuh kesulitan. Wah, ngajari gini susah. Kalau saya sih mudah aja, gampang aja. Yang penting tujuannya apa sih pendamping? Pendamping nanti itu kan cuma ngerekrut 4 UKM atau disebut menti ya. Kalau teman-teman kan pendamping disebut mentor. Nah, nanti kalau ngerekrut UMKM, itu UMKM itu disebut menti. Ya, mentinya 4. Kategorinya apa aja? Yang penting sudah punya ide usaha, kemudian sedang merintis usaha atau sudah punya usaha. Yang diajarkan apa ke menti? Cuman 2 doang. Ngajari tentang master kelas ya. Ini ya. Yang pertama, nih, menjalankan pendampingan dan pelatihan pada UMKM yang efektif melalui teknologi digital. Sudah pokoknya mentinya daftar ke Mikromentor, punya ID, terus diajak ngobrol tentang mentoring. Terus satu lagi, memperkenalkan materi keamanan siber. Cuman 2 ini doang. Udah selesai. Tugas Anda ke menti nanti selesai. Kalau sudah divalidasi sama Mikromentor, Anda berhak mendapatkan sertifikat sebagai pendamping. Kapan waktunya? Durasinya 1 bulan ya. Jadi setelah TOT ini, teman-teman boleh cari menti 4 orang, kemudian dibina selama 1 bulan, nanti dimonitor sama Mikromentor, oh Anda layak dapat sertifikat pendamping. Kalau sudah sertifikat pendamping, ya nanti kalau ada pelatihan master mentor, teman-teman tak ikutkan gitu ya. Jadi nanti jadi naik jadi master mentor. Nanti benefitnya beda lagi. Nah, ini target angka aja ya, target angka. Tapi ini jangan dijadikan patokan bahwa, wah kok targetnya kita ini volunteer kok ditarget gitu ya. Bukan, meskipun kita relawan, ya tetap kita harus punya goal. Bener nggak? Kalau kita nggak punya arah, ya kita mau jalan kemana kan nggak? Iya Mas, aduh. Ya, ya, ya. Ya pokoknya angka-angka ini cuman ya Anda berada di bawah di sinilah di dalamnya 10.000 orang ini nanti. Siap. Sebagai pendamping Kalimantan Timur ya kan. Nanti teman-teman ngerekrut menti 4 orang. Nah, nanti targetnya seluruh Indonesia jadi 40.000 UMKM yang terhubung di platform Mikromentor. Itu target simple. Nah, metodologinya gimana? Ya melakukan TOT. Saya termasuk di 200 master mentor. Saya sudah dilatih TOT untuk master mentor. Langsung dari pusat. Nanti teman-teman dilatih oleh master mentor. Saya ngelatih teman-teman. Ya, teman-teman ada di sini nih posisinya ini ya. Pendamping. Yang ngelatih saya. Selama 4 sesi ya. Yang penting master class itu 2 sesi, kemudian keamanan siber itu ada 3 sesi. Itu semua harus ikut. Makanya waktunya fleksibel aja, nggak harus tiap pagi, tapi nanti saya jadwalkan yang sesi 1 untuk master class itu hari Kamis ya, jam 9. Itu sesi 1 untuk master class. Nanti berikutnya kita atur lagi jadwalnya. Yang penting teman-teman bisa hadir, santai, rileks, kemudian bisa sharing-sharing. Oke, setelah itu kalau teman-teman sudah lulus, nah teman-teman sebagai pendamping kan, lulus TOT, teman-teman rekrut minimal 4 UMKM. Minimal. Kalau Mas Agung, lah anak buah saya di kelompok tani itu
ada 20 ya Pak, ya wis melokno kabeh gak apa-apa. Sing penting iso akses internet. Maksudnya kan mereka juga punya HP toh Mas Adung. Siap. Ya wis diikutkan karena enggak semuanya nanti akan diklarifikasi, divalidasi lulus semua di sama Mikromentor ya. Wis diikutkan aja, yang penting kita itu bikin kayak paguyuban ini sebenarnya, komunitas mentoring gitu loh, supaya kita tidak merasa sebagai UKM itu sendirian. Sendirian aku wis iki pandemi, wis gak iso dodolan, komunitas yo gak duwe, terus aku takok nang sopo gitu kan. Kan pertanyaan-pertanyaan seperti UKM itu kan padahal katanya pemerintah ini soko gurunya ekonomi saat ini ketika pandemi itu 90% itu dari UKM. Tapi UKM itu paling soro UKM juga sekarang. Ya kan? Teman-teman merasakan omset turun ya kan. Kemudian yang beli juga pada lari kemana saya sudah nggak tahu gitu kan. Nah, itu teman-teman nanti untuk ngajarin merubah paling tidak orang yang darinya offline sekarang harus mengenal online. Tentunya yang sederhana dulu. Kalau katanya Mas Kahar itu ojo ngelatih UKM yang terlalu apa ya, high tech ya, terlalu pakai SEO, search engine optimization, wis gak ngerti UKM, gak ngerti ngono-ngono itu. Males. Wis mau males. Ajari yang bikin alamat email ya Mas Kahar ya. Bikin alamat email aja gak iso. Wis awake dhewe sebagai pendamping nanti ngajari bikin alamat email buat UKM. Kalau nggak bisa ya dibantu sama anaknya. Karena banyak yang UKM ini kan golongan kita ya, kolonial ya Mas Adung ya. Nah, golongan kolonial ini kadang-kadang wis gaptek gitu kan. Ya. Nah, itu tantangannya nanti sebagai pendamping itu. Gimana sampean berkreasi supaya golongan kolonial pun bisa mengenal digitalisasi UMKM. Yep. Tujuannya itu. Tapi ini enak, kita ngajari tapi kan dimonitor. Ada yang melihat, kemudian ada yang ngasih reward juga. Rewardnya apa aja? Oh, sebelum reward ya, sebelum benefit, ini ada fakta integritasnya. Nah, sebagai volunteer itu relawan. Tapi yo tetap ada aturannya. Menjadi pendamping atau mentor itu kontribusi menyediakan dukungan pada wirausaha UMKM atau menti agar mampu. Nah, ini targetnya jaga keamanan siber. Tapi kita nggak usah yang muluk-muluk. Nanti saya ajarkan semuanya tentang keamanan siber. Bagaimana itu ada virus, ya, WannaCry, kemudian phishing, penipuan digital, kemudian gendam lewat digital. Nanti tak ajari semua. Kan banyak itu teman-teman pelaku usaha itu tiba-tiba ada SMS, ada WA, yang kalau diklik itu anak teman-teman kena hack itu. Nah, ciri-cirinya bagaimana? Atau dari Bank Mandiri, Bank BCA, seolah-olah logonya itu bank beneran, tetapi ternyata itu phishing ya. Jebakan-jebakan aja itu. Kalau teman-teman klik itu, nanti langsung masuk ke software-nya mereka. Nanti database-nya teman-teman diambil semua, atau bisa dia akan memasukkan sebuah virus. Nah, itu keamanan siber nanti tak ajarkan sekilas lah, supaya nggak pusing ya. Karena ini kewajiban kita di Mikromentor ini untuk menyampaikan keamanan siber. Ya, itu yang pertama. Bukan untuk menghubungkan wirausaha atau UMKM ya dengan pendanaan investor atau customer. Tetapi nanti ya teman-teman ya, nanti karena kita ini didukung oleh Mastercard, ada Commonwealth, ada Kemenkop UKM dari kementerian, itu nantinya ada. Tapi teman-teman jangan menjanjikan kepada para menti.
Oh, ini ada pendanaan ini, anu Pak, masalah saya itu. Nah, sekarang kita gali, Menti misalkan kita tanya, UMKM masyarakat ini masalahnya apa? Ibu masalahnya apa? Gak duwe modal aku Pak, asli Pak. Wis ngono iku masalah klasik itu. Kalau bisa bantu saya, bantu modal ya, kita bantu modal gampang. Asal memenuhi syarat seperti ini. Nah, untuk memenuhi syarat itu, Ibu harus benahi dulu sistemnya. Lah kok tak kayak bantuan 10 juta, 20 juta. Orang duwe sistem, orang duwe target pemasaran, tidak punya planning usahanya, tidak punya ilmunya, terus duit 20 juta nggo mangan tok entek. Itu klasik itu, seperti itu nanti yang banyak. Wis aku gak usah sampean bina, pokoknya aku gak ono duit 20 juta iki usahaku jalan iki. Yakin aku. Banyak kayak begitu itu. Jadi nanti nggak usah nggak usah di PHP tentang dana, nggak usah ngomong. Yang penting Anda dibina dulu. Maksud usahanya apa? Tujuannya Anda berusaha bisnis itu apa? Mengapa Anda bisnis? Itu digali dulu. Lek sudah punya laporan keuangan 3 bulan, ya kemungkinan nanti bisa. Tapi kan laporan keuangan dulu. Ini ya, pendanaan investor dan nah seperti ini nggak usah dijanjikan di awal. Kemudian sebagai bentuk kontribusi untuk mendukung UMKM semakin bertumbuh, pendamping tidak akan minta imbalan. Nah, sampean semua, teman-teman, ketika lakukan pendampingan tuh nggak ada imbal balik transaksi ya. Misalkan Anda dapat sesuatu gitu ya. Pak, ini bisnisnya keren ya. Bisnisnya Menti ini ternyata bagus, Pak. Saya ingin invest ya di situ. Ya boleh, monggo. Tetapi diselesaikan dulu proses mentoringnya. Ya. Jadi tidak ada transaksi apapun ketika proses mentoring, itu etikanya. Tapi kalau dikasih sampel misalkan, Mas Adung ini sampel, tolong dianalisa ini kemasannya bagaimana dan sebagainya, ya diterima gak apa-apa. Ya, tapi bukan hadiah atau saya bayar Pak Adung ini sebagai konsultan saya, nggak boleh nerima duit seperti itu. Karena kita volunteer. Tapi oleh sampel, terus oleh contoh produk, itu ya nggak apa-apa. Karena Anda disuruh menilai kan. Nah, oh ini kurang begini Bu, kemasannya itu harusnya lebih simpel gitu kan. Dan Anda sebagai mentor kan, sebagai pendamping ya boleh menerima. Nah ini teman-teman sesuai dengan kapasitas dan potensi masing-masing sebagai seorang pendamping. Jangan maksa ya. Kalau nggak tahu ilmunya tiba-tiba memberikan advice tentang foto produk misalkan. Mungkin nggak ngerti, nggak usah. Yang mampu aja. Nanti ada guidance-nya. Nah, teman-teman, karena program sigap ini bebas dari kepentingan politik ya, maka pendamping dalam program ini tidak diperkenankan melakukan kampanye, promosi, apapun yang berkaitan kepentingan politik. Jadi netral ya. Nanti saya bisa menegur teman-teman, wah ini tiba-tiba kampanye, partai. Enggak ya, kita netral. Kemudian sebagai duta digitalisasi UMKM, pendamping menjunjung tinggi hak asasi manusia, biasa ini peraturan hak asasi manusia, eksploitasi manusia, terutama anak di bawah 18 tahun, nah seperti itulah. Ini saya kira teman-teman sudah paham. Kemudian pendamping akan menghargai hak asasi manusia ya, sama aja dengan yang di atas ini. Nah, secara fakta integritas ini secara umum seperti yang kita ketahui ya etika orang dewasa lah. Etika cara bergaul, kemudian cara berkomunikasi yang sopan. Itu sih.
yang diharapkan di program ini. Oke, teman-teman, ada yang ditanyakan tentang fakta integritasnya sebagai pendamping atau masih ada bingung saya ini mau jadi apa masih? Silakan. Kalau tidak, saya lanjutkan pendaftaran pendamping. Teman-teman, ada yang belum mendaftar di ID Mikromentor ya? Siapa aja yang belum? Saya belum, Pak. Siapa namanya? Atin, Bu Atin. Bu Atin belum ya? Belum. Belum. Terus Belum, Pak. Siapa? Pak Adung wis ngono lho. Pak Adung sudah, cuman nggak ngerti cara apa namanya ngopi ID Mikromentornya ya. Oh, siap. Berarti perlu pelatihan khusus itu, Coach. Ya, nanti kan ada tutorialnya. Terus siapa aja yang belum? Mbak Indit sudah ya? Mas Irfan sudah? Mas Rajib sudah ini, Mas Rajib sudah. Pak Safrudin? Belum. Belum. Nah, kegiatan pertama nanti teman-teman setelah acara ini selesai, teman-teman daftar dulu di ID Mikromentor. Ya, daftar dulu karena platform kita kan menggunakan Mikromentor karena ini digital. Makanya teman-teman bisa dimonitor oleh pusat itu lewat ID ini ya. Pendaftaran pendamping istilahnya. Nah, definisi pendamping. Ini sambil nanti mendaftar ya. Nanti tak share di grup juga linknya. Linknya itu nanti aja deh di grup. Pendamping atau mentor itu merupakan relawan di wilayah tertentu yang dijangkau oleh master mentor. Berarti teman-teman ini dalam jangkauan saya gitu ya. Secara fisik ataupun secara online. Mendapatkan pelatihan mengenai mentor masterclass 1 ya. Yang kedua adalah keamanan siber. Jadi teman-teman pendamping harus lulus di 2 materi. Materi pertama adalah masterclass, materi kedua adalah keamanan siber. Wis 2 itu tok. Gampang kalau saya master mentornya gampang, tak lulus no kabeh. Gak ruwet-ruwet. Yang penting teman-teman kegiatan pertama adalah mendaftar dulu jadi ID, punya ID Mikromentor. Kemudian pendamping itu perlu mendampingi UMKM. Tadi saya bilang 4 ya, minimal 4. Untuk melatih mereka mengenai keamanan siber. Ya. Nanti hasil TOT masterclass sama keamanan siber itu nanti teman-teman latihkan kepada menti, kepada UMKM minimal 4 orang. Wis lulus wis sampean. Jadi pendamping. Pendamping berada di bawah tanggung jawab master mentor. Ya, kalau ada pelanggaran di integritas tadi saya yang bertanggung jawab ke pusat. Nanti yang ditegur duluan saya. Makanya nanti laporan-laporan teman-teman, kegiatan apapun, itu laporkan ke WA pribadi saya ya. Foto-foto pendampingan dan sebagainya nanti kirim ke saya. Syaratnya jadi pendamping. Mudah ini, syaratnya mampu mengakses internet. Nah, teman-teman makanya saya ngetesnya kan bisa nggak ini nge-zoom ini ya. Kalau bisa nge-zoom berarti kok bisa akses internet kan gitu. Lulus ya kan. Memiliki motivasi yang kuat dalam mendukung pertumbuhan UMKM. Wah, ini teman-teman yang tak pilih ini semua pada tokoh-tokoh UKM semua ini. Baik yang dosen juga pembina UMKM, ada guru-guru juga membina wirausaha untuk
siswa. Nah, ini sudah punya modal semua ini, apalagi ketua kelompok tani. Wah, itu Wah, jelas itu sudah. ngeri. Ngeri. Apalagi Coach Kahar ini pembina UMKM Bontang ya. Dan levelnya nasional lagi. Levelnya nasional. Ini bisa jadi master mentor, bahkan bisa jadi mbahnya master mentor itu. Kalau Coach Kahar, yakin saya. Disarankan memiliki pengalaman. Disarankan memiliki pengalaman sebagai mentor atau kompetensi sebagai mentor. Nah, itu diutamakan. Kalau tidak, berarti punya pengalaman profesional. Oh, saya belum pernah bisnis loh, tapi saya saya pernah bekerja jadi manajer. Boleh, monggo. Jadi direktur perusahaan loh, boleh. Kan Anda berarti sudah punya sistem, sudah mengenal sistem usaha gitu kan. Atau pengalaman berbisnis. Meskipun bisnisnya mungkin 19 kali gagal gitu. Yang satu berhasil. Nah, itu berarti Anda bisa menularkan pengalaman Anda supaya orang tidak gagal gimana. Jadi siapapun boleh jadi pendamping karena teman-teman semua ini yang apalagi alumni Miniu semua punya bisnis ya, semua punya usaha. Jadi bisa menularkan paling tidak bagaimana memulai bisnis atau ide bisnis. Nah, itu sebagai pendamping. Kemudian teman-teman memiliki jangkauan luas terhadap UMKM di wilayahnya. Kembali lagi, sudah mendaftar di link yang disediakan oleh Master Mentor. Ada link baru ya. Kalau Mas Kahar sama yang lain-lain kemarin sudah daftar, punya ID Mikro Mentor, tetapi ini bagi yang baru nanti ada linknya. Linknya itu di HTTPS itu, mikromentor.org, /sigap UMKM. Ada lagi tambahan sigap UMKM, supaya nanti teman-teman waktu daftar, itu langsung otomatis dapat label ya, dapat label itu dapat tanda Anda ikut program sigap UMKM. Nanti saya share di grup. Nah, ini manfaat sebagai pendamping. Pertama ya kontribusi pada pertumbuhan UMKM di Indonesia. Iyalah, yang penting itu kita itu kontribusi ya teman-teman ya. Kalau banyak yang kaya kan ya jualan kita nanti banyak yang beli kan gitu aja. Jadi semakin banyak yang tumbuh berkembang lingkungan kita, kemudian mereka kemampuan daya belinya naik kan berarti dagangan kita banyak yang beli juga kan gitu. Jadi efek domino gitu ya. Kemudian yang kedua meningkatkan aktualisasi kompetensi diri. Jadi kita ngetes nih, bisa nggak saya jadi pendamping? Mengaktualisasikan diri. Oh ternyata memang saya potensinya ini ngajar orang ya. Baru tahu saya. Nah di sini kita bisa mengetahui potensi kita. Kemudian sebagai portofolio pendamping karena dapat sertifikat kan. Dalam karir profesional. Kemudian Anda berhak menggunakan materi pelatihan untuk dibawakan kepada UMKM setelah program berakhir. Setelah teman-teman lulus, program sigap sudah tidak ada, Anda boleh pakai materi-materi yang saya berikan nanti untuk ngajari orang gitu ya. Kemudian memperluas jejaring profesional pendamping bisnis wirausaha di seluruh Indonesia. Begitu teman-teman nanti profilnya terpampang di Mikromentor, itu yang lihat bukan hanya Kalimantan Timur. Indonesia akan melihat
bahkan dunia ya. Karena mikromentor yang internasional global ya, mikromentor global, kita sudah buka dengan negara-negara di seluruh dunia ini yang baru bergabung dari negara Afrika ya. Nanti jangan kaget, teman-teman, ada mentor yang dari Nigeria. Itu tanya ke Pak Adung tentang pertanian misalkan. Wah, berarti mentinya dari Nigeria, bisa. Tapi untuk sementara nggak usah dibalas dulu yang dari luar negeri, karena ada ilmunya lagi sebelum kita menjadi mentornya orang luar. Ya, ada ilmunya lagi. Ada 6 rumus nanti yang harus dipelajari dulu sebelum kita menerima menti dari luar negeri. Kalau di tempat saya banyak yang dari Malaysia gitu ya. Karena saya sejak tahun 2019 sudah jadi mentor di Mikromentor. Ini yang dari Nigeria saya tolak semua, ada 6 orang. Karena saya masih fokus di Indonesia. Macam-macam pertanyaannya. Jadi mereka sudah memang berbisnis sudah lama gitu ya, ingin meningkatkan lagi. Nah, teman-teman bisa berjejaring di sini ya, antar mentor, antar master mentor, antar wirausaha di seluruh Indonesia. Nah, ini berjejaring ini adalah visioner. Kalau teman-teman punya visi ke depan, nah ini penting banget. Nah, teman-teman juga akan mendapat manfaat menjadi duta digitalisasi UMKM dari kementerian. Nah, teman-teman nanti waktu mendampingi, itu kan dilaporkan nih, ada yang kisah sukses pendampingan. Jadi menti ini berubah, jadi dalam 1 bulan itu setelah Anda dampingi, omsetnya naik dan sebagainya. Itu kan ada cerita kisah sukses. Nah, boleh teman-teman ceritakan nanti. Ada formulirnya nanti. Tinggal diisi, udah dikirim ke Mikromentor atau ke saya. Nanti Anda bisa menjadi duta digitalisasi dan mendapatkan reward. Nggak tahu saya rewardnya apa, berupa uang atau hadiah. Atau diterbangkan ke Jakarta untuk menerima langsung dari menteri. Itu ya, duta digitalisasi UMKM. Nanti kisah sukses yang paling menarik ya. Nah, fasilitasnya apa? Untuk pendamping nggak ada fasilitas dana ya. Kalau master mentor saya dikasih dana juga. Cuman dananya juga 1 bulan cuma 250 untuk ngejum aja sih. Tapi untuk pendamping tidak dikasih karena Anda boleh melakukan pendampingan secara offline ya. Ketemu langsung boleh, kan cuma 4 orang aja. Materi dan rekaman TOT Mentor Masterclass, nah ini nanti kita rekamannya kita sharing. Materinya sudah saya sharing di drive saya itu. Sertifikat penghargaan pendamping sigap UMKM. Nah, nanti teman-teman setelah lulus TOT melakukan pendampingan dapat sertifikat. Resmi itu. Lumayan kalau akreditasi itu nambah-nambah akreditasi lah. Bagi dosen ya, bagi guru, nah, lumayan itu. Karena kalau dosen ini penting banget ya. Karena itu termasuk pengabdian pada masyarakat ya. Tridharma perguruan tinggi itu, Pak. Nah, ini penting itu. Kemudian surat keterangan izin menggunakan materi mentor masterclass dan keamanan siber untuk usaha kecil. Nah, ini untuk materi ngajar boleh. Untuk materi ngajar Anda di perguruan tinggi boleh. Terutama untuk kewirausahaan ya. Nah, yang terakhir penghargaan duta digitalisasi UMKM terbaik dari Kementerian Koperasi UKM, Mercy Corps Indonesia, Mikromentor, dan Mastercard Center for Inclusive Growth. Kemudian liputan Mikromentor Indonesia, Mikromentor Global, dan Kementerian Koperasi dan UMKM.
Jadi Anda akan diliput nih, terkenal ya. Kalau jadi duta digitalisasi. Oke, kegiatan pertama tadi, ingat, tadi kegiatan pertamanya adalah teman-teman yang belum mendaftar di ID Mikromentor, segera mendaftar. Itu kegiatan pertama. Saya tunggu sampai hari Kamis. Semua harus sudah punya ID Mikromentor. Kalau nggak bisa, tanya di grup. Nanti temannya yang sudah bisa nanti saling membantu. Itu kegiatan pertama. Kegiatan pertama setelah Anda selesai ini, cepat-cepat daftar di mikromentor.org / sigap UMKM, ditambahi sigap UMKM. Nah, nanti supaya dapat label program sigap UMKM. Nah, kegiatan kedua hari Kamis ini. Hari ini kan Selasa nih, besok Rabu saya ke Tenggarong, jadi nggak bisa ngisi. Hari Kamis pagi jam 9 kita ketemu lagi, itu sesi 1 untuk masterclass. Nah, ini kegiatan kedua. Pelatihan master mentor kepada pendamping. Jadi saya memberi materi kepada teman-teman. Ini kegiatan kedua. Isinya apa aja? Ini nggak perlu dibaca, nanti teman-teman ikutin aja ya, dibaca sendiri. Training mentor masterclass. Ini materinya ada di sini juga, boleh diambil di situ materi master mentor dan sebagainya. Silahkan ya, ini programnya di-share, bebas diambil. Ada 2 topik utama, yaitu mentor masterclass, dan yang kedua nanti, nah ini materinya, nanti materinya masuk ke sini sih, masuk ke platformnya Mikromentor, nanti saya bahas menu-menunya ya. Nah, kalau Anda daftar, pas daftar sebagai pendamping, ini pilih ini ya, ketika masuk, kan masuk ke https://mikromentor.org / sigap UMKM. Nah, nanti masuk ke sini kan. Nah, masuk ke sini teman-teman pilih ini. Ya. Apa yang ini? Menjadi mentor. Karena Anda kan jadi pendamping. Pendamping itu nama lainnya adalah mentor. Maka Anda klik ini, menjadi mentor. Nah, setelah menjadi mentor nanti diisi aja di situ nama lengkap, kemudian profilnya dimasukkan ya, yang bagus ngisinya supaya orang melihat itu tertarik. Oh, ini memang ahlinya di bidang apa. Anda pilih keahlian boleh lebih dari 1 ya. Ke pembukuan, marketing atau apa. Saya bisanya cuman produksi ya, ditulis itu ada pilihan produksi kan, manajemen produksi. Pokoknya sesuai dengan kemampuan teman-teman ya. Ingat ini ya, dipilih ini menjadi mentor. Jangan pilih ini, temukan mentor. Nah, ini Anda jadi UMKM ini, jadi menti. Kalau menti, milihnya ini. Tapi Anda kan sebagai pendamping. Pendamping itu ya jadi mentor, menjadi mentor. Nah, kemudian nanti akan kita pelajari tentang ini. Karena ini programnya Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian juga punya namanya Edu KUKM. Nah, ini platformnya. Di sini ada kelas e-learning-nya. Nah, ini menyatu juga di sini. Setelah masuk di Mikromentor, Anda di dalamnya ada Edu KUKM. Itu platformnya punyanya koperasi. Isinya apa? Lengkap di sini. Teman-teman mau belajar dulu di sini boleh. Cara membuat hand sanitizer. Nah, ini untuk UKM ya. Untuk UKM-nya boleh. Untuk mentor juga boleh.
pelatihan koperasi, teknik negosiasi dengan anggota peminjam bermasalah. Nah, ini misalkan waktu kita punya piutang dan sebagainya. Ini pengawasan terhadap, nah, materinya banyak di Edu KM, Edu KUKM. Nah, yang kedua, kita belajar toolkit mengenai keamanan siber. Nah, toolkitnya ini gratis bagi teman-teman, makanya di pertemuan nanti hari Kamis kita bahas ini juga. Terus kalau untuk menambah wawasan, boleh juga dibaca video-video di link berikut ini ya. Boleh dibaca, boleh tidak sih. Saran kalau nggak sempat ya nggak usah dibaca, malah pusing ini. Mabuk nanti. Yang itu tadi kegiatan kedua, training bersama saya. Ya, kegiatan pertamanya tadi ingat apa? Daftar mikro mentor. Kemudian yang kedua baru ikut TOT bersama saya hari Kamis. Setelah itu kegiatan ketiga pendaftaran UMKM kepada pendamping. Nah, ini setelah lulus TOT. Ya, teman-teman sudah lulus TOT dengan saya, nah berhak daftar. Tetapi mulai saat ini teman-teman sudah punya list ya, punya daftar. Sopo kira-kira anggotaku yang mau tak masukkan jadi menti ini. Sudah punya daftar. Oh, Bu ini, atau Pak ini gitu ya. Ya ditulis 4 orang lah. Sebagai gambaran nanti kalau saya sudah lulus TOT, orang-orang ini yang akan kita hubungi pertama untuk jadi menti saya. Kita tawari gitu loh. Ya, ini pendaftaran UMKM kepada pendamping. Nah, ini nanti setelah TOT nanti ya pendaftaran UMKM. Nah, cara mengetahui ID Micromentor itu kalau dari laptop gampang ya. Ini Pak Adul kemarin ini. Tapi bisa juga dibaca di tutorial ya, tutorial TM Micromentor. Ini untuk melihat ID-nya. Biasanya ada di URL-nya itu loh. Di URL-nya itu ada Micromentor ORG, garis miring, member, garis miring. Nah, nomornya ini, nah, ini ID Micromentor. Bisa diklik juga di nama kita. Ketika sudah daftar, nama kita klik. Nah, itu sudah menunjukkan di URL-nya itu ada ID Micromentor kita. Atau kalau lewat HP, saya bisa tunjukkan nanti lewat tutorial di grup. Nah, setelah pendaftaran UMKM tadi, Anda sudah punya 4 kan? 4 UMKM. Nah, teman-teman nanti melakukan pelatihan kepada UMKM. Durasinya 1 bulan lah. Nah, boleh offline. Ya, kalau saya kan online. Teman-teman nanti melakukan pendampingan itu offline. Boleh juga lewat Zoom boleh, tapi swadaya ya. Pelatihan kepada UMKM dilakukan oleh pendamping. Jadi teman-teman melakukan pelatihan. Masing-masing mentor mendampingi minimal 4. Kemudian melapor kepada master mentor, kepada saya, sesuai dengan durasi waktu. Tujuannya apa goalnya? Goalnya meningkatkan kapasitas UMKM mengenai kewirausahaan, kemudian memberi materi mentoring bisnis atau masterclass, kemudian yang kedua, cuma 2 aja, mentoring bisnis sama keamanan siber, sudah selesai. Materi pendamping bisa di-download di sini, materi pendamping. Kemudian metodenya mentoring langsung, offline ya.
kepada 4 UMKM, tetangga-tetangga sekitar aja. Yang paling gampang kan tetangga atau teman, keluarga, anak misalnya, boleh juga. Melapor segala perkembangan kepada master mentor. Itu sih kegiatan globalnya ya teman-teman. Jadi sudah tahu arahnya. Harus didokumentasikan ya Pak ya? Iya, paling tidak di screenshot atau di foto Bu, kirim ke saya. Waktu mendampingin itu kan. Nah, materinya apa yang disampaikan? Ini terlalu ribet ya. Anda tidak harus seperti ini. Yang penting Anda itu menyampaikan tentang masterclass sama keamanan siber itu aja. Yang lain-lain menyusul. Programnya cuma melatih 2 itu. Ya. Kalau terus saya mentoring hal-hal lain, Pak. Misalkan ini peningkatan omset. Kebetulan saya ngerti lah caranya. Ya boleh. Habis dikasih materi masterclass sama keamanan siber, teman-teman ngelatih tentang peningkatan omset. Boleh. Mentoring ya, di mentoring. Nah, ini toolkit keamanan siber dan sebagainya, ini salah satu materi-materi yang teman-teman bisa berikan. Logbook nanti kita bagi. Nah, yang terakhir ada penganugerahan Duta Digitalisasi UMKM. Ini bulan April nanti, teman-teman. Setelah teman-teman melakukan pendampingan, nanti ada penganugerahan Duta Digitalisasi. Penganugerahan Duta ini kepada master mentor dan pendamping oleh Kementerian UMKM. Kalau di sini bulan Maret ya, tapi ini kayaknya diundur sampai April. Jadi waktunya teman-teman sampai April melakukan pendampingan, cari kisah sukses, yang nanti akan dipilih sebagai Duta Digitalisasi. Tujuannya memberikan apresiasi pada master mentor dan mentor yang berhasil memberi dampak luas mengenai digitalisasi UMKM, memamerkan kisah sukses. Metodenya penyeleksian, fasilitasnya penghargaan, duta terbaik, duta digitalisasi terbaik dari Kementerian Koperasi. Seperti itu ya. Kemudian dapat liputan khusus dari kementerian. Ini kegiatan terakhir kita bulan April. Kalau teman-teman sudah melakukan pendampingan, nah ini kegiatan terakhirnya ya reward-reward lah. Apakah ada dana dan sebagainya? Ini kita tidak sampaikan di depan ya. Insya Allah ada. Ya, insya Allah ada. Ini banyak dananya ini. Karena UMKM ini kan lagi viral ini. Cuman jangan kita woro-woro di depan Menti. Ini duitnya banyak ini. Pokoknya hadiahnya nggak usah ngomong hadiah. Hadiah itu ngikuti. Oke, itu materinya. Silakan kalau ada pertanyaan, saya share. Saya stop share dulu. Ya, silakan. Ada yang ditanyakan? Mau tanya Pak, saya. Oh, boleh, Bu Sri, monggo. Kalau UKM itu yang kita mentorin itu, dia mulai dari awal atau dia sudah berjalan gitu? Ya. Kita penilaiannya gitu, penilaian nanti ke master saya gitu, saya anggap itu apa kita cari yang baru atau yang dia sudah mulai gitu berjalan? Baik. Nanti ada di cara melihat karakter ideal Menti. Nanti ada materinya di hari Kamis. Cuman saya kasih tahu dulu bocorannya. Jadi yang boleh jadi Menti itu pertama yang baru punya ide. Ya, ide. Tapi idenya sudah matang, Bu Sri. Iya. Maksudnya gini, saya sudah punya angen-angen nih. Saya mau jualan produk. Produknya apa? Kuliner.
kuliner apa, produknya jenisnya apa nih, makanan apa. Mm. Sudah punya dia. Rasa. Kemudian segmentasi pasarnya sudah ada. Iya. Kemudian modal yang harus saya perlukan berapa. Itu kan angen-angen ya, ide ya, tapi kan sudah 20% lah menurut saya, karena ya tinggal penerapannya aja kan. Nah, misalkan mahasiswa nih, banyak mahasiswa juga, saya mau bisnis ini Pak sebenarnya. Nah, kalau kamu baru angen-angen belum ditulis, ya itu kamu tulis dulu. Kalau sudah tertulis semua, kamu serahkan ke saya, sekitar 20% lah. Iya. Itu layak mau dijalankan, ya udah Anda berhak menjadi menti saya gitu loh. Itu paling dasar itu Bu Sri. Jadi belum punya bisnis, enggak apa-apa, tapi dia punya ide kuat untuk membuat usaha, itu boleh. Iya. Kemudian punya usaha, tapi lagi bangkrut ini, bingung saya. Mau shifting, pivot, atau ganti bisnis. Kan bingung tuh. Iya. Nah, boleh itu jadi menti. Itu malah Anda harus posisinya sebagai motivator. Membangkitkan motivasi orang yang lagi terpuruk. Nah, itu jadi menti Anda itu. Wah, ternyata podo ya antara mentornya sama menti, pendamping sama mentinya podo-podo terpuruk nih. Ya wis, ini sebagai saling memotivasi akhirnya. Semangat kita juga. Jadi konco nangis ya. Kan seperjuangan. Seperjuangan konco nangis. Ya wis nangis bareng gitu ya. Nah, itu jadi menti Anda, enggak apa-apa. Terus sudah punya usaha, mau scale up. Usahanya wis gede. Tapi dia itu kepingin ya apa ya usahaku lek supaya bisa diwariskan itu ya. Wah, berarti dia belum punya sistem ya kan? Nah, berarti bangun dulu sistemnya, SOP-nya bagaimana, ngatur pembukuannya bagaimana. Nah, itu panjang kalau itu. Goalnya agak panjang itu. Iya. 1 bulan apakah selesai? Anda bagi-bagi lagi, pecah-pecah dulu. Supaya 1 bulan itu ada 1 goal yang sudah tercapai. Misalkan, wis benahi SOP aja sebulan. Goalnya tercapai, Anda bisa pikirin kisah sukses. Jadi dilihat dulu. Nah, goalnya ini menti tapi mintanya banyak. Nanti ketemu itu menti yang banyak permintaannya. Aku minta ini. Ya, sekarang ada caranya di siklus 1 nanti. Siklus 1 sama siklus 2. Nanti ada caranya di hari Kamis. Saya ajari. Anda bisa nyetop dulu. Yang prioritas mana? Jadi gitu ya Bu Sri. Jadi mau yang belum punya usaha tapi syaratnya harus ide bisnisnya harus mateng. Itu boleh jadi menti. Sudah mulai usaha itu ya boleh. Usahanya sudah jalan tapi lagi terpuruk boleh. Atau usahanya mau scale up, ingin lagi lebih boleh. Kita sebagai partner di situ teman. Gitu Bu Sri? Iya, makasih Pak. Ya, silakan yang lain. Monggo. Pak Rohim ada yang ditanyakan? Suaranya oh, kurang nancep itu Pak, kurang nancep mungkin. Tidak terdengar soalnya. Kurang menancap headsetnya. Senang bisik-bisik Pak Rohim ini. Iya, nanti bisiki saya aja langsung deh. Ada yang lain? Ada yang lain silakan. Mas Irfan, jelas ya? Siap. Monitor. Pak Zulkifli, ini 2 Pak
Zulkifli Kartanegara, satunya Pak Zulkifli, dua. Ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita akhiri dulu sesi ini untuk melakukan kegiatan pertama, yaitu daftar dulu ID Mikromentor sampai berhasil. Kalau nggak bisa, nanti tanya di grup. Nanti temennya yang lain bantu yang belum mendaftar ya. Pak mau nanya lagi, Coach. Itu kan saya sudah daftar ya, sudah daftar. Terus ID-nya itu kita lihatnya di mana? Nah, ID-nya nggak ada di situ, keluar ID. ya. Daftarnya lewat mana? HP atau laptop? HP. Di HP ya. Di HP Ya. ada tutorialnya nanti. Jadi Ibu bisa login di Sudah daftar, login. saya udah proses sudah gitu. Tapi di mana ada kembali ID? login lagi. Oh, lagi. Login ke itu tadi, ke akunnya Ibu Sri. Kemudian diklik di namanya. Nah, nanti di copy. Nanti saya kirim tutorialnya ya. Oh iya. Ada di grup kok. Nah, ini langkah-langkah pertama ini supaya kita ini ngajari digital, tapi juga harus bisa yang simpel-simpel seperti ini harus bisa, karena nanti UKM juga pasti tanyanya ini gitu ya. Iya. Ada yang lain? Silakan. Jelas kedua. Nih tak kirim nanti tutorialnya. Nah, itu sudah saya kirim ya. Tutorial kalau dari HP ya. Kalau dari HP, nah itu diikutin aja Bu di grup. Oh iya, makasih Pak. Oke, sudah Anda ada? Wah, ini ada teman saya dari Sumatera ya, Master Mentor. Bu Raulan. Jangan gitu Pak. Soalnya, Halo, Bu Raulan, gimana kabar? Kabar baik Pak. Alhamdulillah. Terlambat. Sehat Bu, Pak Bu Raulan? Alhamdulillah sehat. Wih, mantap. Iya. Gimana kabar Sumatera? Ya kabarnya ya. Hujan kan? Hujan ya, hujan. Ini Sumatera mana ini Pak? Sumatera Utara ya Bu Roland? Medan, Yes. Medan. Oh, saya orang Medan juga Bu. Oh, Bu Sri Medan yo? Iya Pak. Nah ini Master Mentor, ini sahabat saya nih dari Medan ini. Saya Kebetulan Kesuma Pak. hadir. Puja Kesuma, Putri Jawa, kelahiran Sumatera. Oh, Wis, mantap. Iya, mantap. Gimana Pak ini Agus udah pada dapat berapa ini pendampingnya? Saya masih di list 41, padahal udah 50-an yang mengaku udah daftar. Ini grup 2 Bu, ini 18 orang lah. Bukan, sebenarnya yang pendamping itu, yang pendamping. Kan kita kan disuruh untuk ini, untuk ambil. Udah 50-an yang mengaku, tapi kok masih baru 41 kemarin di list sama. Oh, listnya, iya itu divalidasi Bu. Divalidasi sama timnya Mikromentor. Jadi memang saya nggak tahu sih ngitungnya. Saya padahal baru cuman 21 yang saya kirim. Cuman ditulisnya 44. Nah itu. Saya nggak. Biar aja yang validasi. Saya nggak terlalu mikir sih. Yang penting kita laksanakan. Ini berapa? Ini yang daftar ini kan 30 orang, tapi yang hadir di Zoom paling cuman 15 lah berapa ini? 20-an. Pagi Pak jadinya ini ada kegiatan. Kemarin
grup 1 itu 31 orang, tereliminasi 10, tinggal 20 orang. Jadi yang TOT-nya ngikut terus, nah itu kayak begini nih, tak absen ini. Kita absen kan, nah, ada berapa orang yang besok nggak hadir ya, nanti biar ikut grup 3 itu harus ikut semua soalnya. Oke, ada yang ditanyakan lagi teman-teman? Sebelum saya akhiri nih, kita ketemu lagi hari Kamis ya. Jamnya sama, Coach? Jamnya sama. Sampean mau subuh kan? Cik Kalau mangani. malam nggak bisa nggak, Coach? Malam. Soalnya kalau pagi itu pada sibuk mungkin ya, makanya nggak bisa. Kita makanya gini, jam 9 ini kita bentar aja, 1 jam selesai, weh. Besok lagi 1 jam, 2 hari lagi gitu ya, santai aja. Bu Atin ada yang ditanyakan? Nanti saya japri aja loh Pak. Boleh. Banyak takutnya kalau di sini kan masih menerawang gitu. Nanti saya japri lah. Oh siap. Oh ini master mentor kan jago ya. Jangan gitulah. Semuanya masih punya kekurangan loh Mas Roman. Siap. Saling Bu, belajar terus Bu. Okay. Ini yang ikut di pendamping saya ini ada mbahnya master mentor. Ada Mas Kahar ini coach nasional loh. Tapi luar biasanya saya nyontoh sifat beliau ini mau belajar terus gitu. Kalau masalah mentoring gini udah keren banget kalau Mas Kahar ini udah, karena public speaking-nya udah bagus, bisnisnya juga udah jalan ya kan. Nah, ini harusnya jadi master mentor ini. Mas Kahar ini. Pak Lukman aja saya di belakang. Guru saya public speaking ini. Nah, nanti kita bisa sharing-sharing ya. Kalau jadi pendamping nanti, teman-teman, nanti kita kumpul-kumpul suatu saat setelah TOT ya. Ayo kita mau belajar apa? Oh, belajar negosiasi sama Mas Kahar. Wah, nanti khusus untuk pendamping di sini, kita belajar negosiasi. Extreme negotiation. Anti penolakan. Kalau ngajukan proposal pasti diterima ya apa caranya. Alhamdulillah. Mas Kahar Muzakir nih nanti orangnya masih muda, tapi sayangnya sudah menikah. Kalau enggak saya ini dengan anak saya. Jadi saya. Gak ganteng loh orangnya, pokoknya orangnya top, ganteng. Tapi anaknya sudah 2. Saya kira belum married Mas Kahar. Oh itu loh. Atau? Alhamdulillah sudah. Baik teman-teman, ini saya akhiri dulu ya. Oke, Kita kan siap. kegiatannya banyak ini, tidak hanya untuk master mentor atau untuk pendamping. Kita ini ada yang dosen, ini teman saya yang dosen ada 5 orang nih di sini. Ini lagi ngajar, ini ada Pak Dekan ya, ada Pak Dekannya FISIP Unikarta itu. Wah, keren-keren pokoknya di sini. Makanya kalau saya nggak cepet, kemudian nggak padat materinya, saya takutnya mengganggu waktu teman-teman. Baik, untuk sesi kali ini saya akhiri. Terima kasih atas perhatian dan waktunya teman-teman. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu ya. Menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, terima kasih. Alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa, silahkan. Alhamdulillah, berdoa selesai. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya. Terima kasih, Coach.